Merapatnya Bang Rismon dan yang lain-lain kepada sosok-sosok atau figur-figur publik tertentu yang track record-nya juga sebenarnya tidak powerful amat, ya, itu justru akan membahayakan, merugikan kehidupan atau masa depan Bang Rismon sendiri dan yang lain-lain. Kita akan bahas tentang, menurut saya adalah kekeliruan Bang Rismon dalam rangka untuk mencari dukungan, bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik. Sampai hari ini kita masih ada di sebuah ruang publik, ruang yang tentu didedikasikan untuk penguatan kapasitas intelektual publik, bukan dalam konteks suasana yang formal tetapi informal di sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Nah, di sini kita sama-sama belajar meninggikan kemampuan kita berargumentasi dan mengendalikan emosi kita atau suara kita, ya. Berargumentasi tanpa harus meninggikan suara, emosi, tetapi argumentasi yang berbasis pada data dan fakta yang valid, ya, yang terkonfirmasi, bukan hoax. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali kita membahas tentang bagaimana masa depan, ya, Bang Rismon dan juga yang lain-lain. Sebagai kolega dosen atau sebagai kolega masyarakat ilmiah, saya berpikir bahwa sangat baik ya kalau di momentum ini Bang Rismon menyudahi ya proses ini dan mulai melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pak Jokowi ya terkait dengan persoalan hasil riset yang diklaim sebagai sesuatu yang tidak boleh dikriminalisasi. Saya kira hasil riset Abang itu bukan sesuatu yang memang masuk dalam konteks kriminalisasi, tapi pembahasan, cara membahasakan temuan-temuan Bang Rismon dan yang lain-lain itu masuk pada wilayah pidana. Ya, itu persoalannya, Bang. Nah, karena itu sebelum waktu terlambat, daripada pergi ke sana kemari, ya, mengandalkan manusia, mengandalkan pihak-pihak yang selama ini sebenarnya juga berada pada pihak-pihak yang tidak unggul dalam konteks perdebatan publik, bahkan dalam konteks perebutan perhatian publik. Menurut saya itu seperti sedang menjaring angin. Ya. Jadi ini merupakan satu titik pertaruhan yang sangat mahal. Kalau Bang Rismon pernah mengatakan bahwa ya seorang Rismon bisa saja terhenti di titik ini, tetapi akan lahir Rismon-Rismon yang lain. Saya berharap tidak lahir lagi Rismon-Rismon yang lain, karena kalau kita berpikir bahwa ada generasi-generasi yang seperti Abang dengan konteks pendekatan-pendekatan saintifik ya dalam pengakuan Abang, itu problem besar bagi konteks kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, apalagi dalam dunia riset yang kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang sangat betul-betul mampu menjaga jarak dengan emosi kita ya. Jarak intelektual dikedepankan, jarak emosi dikendalikan atau dikekang ya. Sekali lagi problem-problem riset itu dia berbicara tentang problem etik moral ya. Ketika berbicara tentang etika moral, maka kita berbicara tentang bagaimana mendistribusikan atau membahasakan hasil-hasil riset kita itu dalam bahasa yang sangat humanis, ya tidak dalam rangka untuk merendahkan, menghina orang lain dan sebagaimana yang diakui oleh Pak Jokowi bahwa dia merasa ya terhina sehina-hinanya, ya direndahkan serendah-rendahnya. Artinya beliau Pak Jokowi dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu mau memberikan uh, pernyataan yang sangat tegas tentang apa yang ia pikirkan dan apa yang dia rasakan bersama dengan keluarga. Jadi ada wilayah private yang sedang Bang Rismon masuki dan itu sudah offside ya begitu. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi problem, bukan persoalan riset yang dikriminalisasi. Tidak ada upaya kriminalisasi, tapi ada warga hukum ya, stakeholder hukum yang merupakan sekaligus shareholder hukum, pemilik hukum dan juga di situ adalah yang punya kepentingan dengan hukum ingin menggunakan hak hukumnya dalam rangka membela martabat, nama baik, kehormatan, dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi dasar pelaporan Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Abang dan Mas Roy Suryo dan yang lain-lain ya menghadapi pelaporan itu dengan cara mencari dukungan sana sini, yang menurut saya juga belum ada track record yang cukup baik dalam konteks memenangkan perkara-perkara konflik di ruang publik atau konflik hukum,
Maka saya sangat punya keyakinan bahwa ini akan justru merugikan Bang Rismon dan yang lain-lain ya, bukan sesuatu yang kalau kita lihat dalam beberapa waktu ini Abang merapat di sana sini dengan pihak si A, si B, si C, si D yang menurut saya itu sekali lagi tidak punya power ya dalam konteks perhadapannya dengan hukum, perhadapannya dengan publik ya yang sengkot mayoritas itu memproteksi ya keberadaan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya di ranah hukum publik saja ya dalam ruang media sosial kita sudah tahu persis bahwa analisis-analisis yang dikembangkan yang menguji tentang tesis ya teori Abang terkait dengan ijazah itu tidak ada celah bagi kemenangan Abang ya kalau diperhadapkan sehingga nanti kita tidak bisa larikan ini dalam upaya kriminalisasi. Saya melihat kalau misalkan ada kiriman beberapa analisis-analisis AI yang dikirimkan kepada saya oleh beberapa kolega-kolega saya, memang hasil analisis dari proses pengadilan yang akan berlangsung itu semua AI itu memenangkan Pak Jokowi ya. Ini bukan karena didesain by design oleh Pak Jokowi tetapi secara jujur ya AI itu mengolah data yang begitu banyak tersedia untuk melihat probabilitas ya kemungkinan presentasi kemenangan Pak Jokowi dalam konteks gugatan atau laporan ya perbuatan yang tidak menyenangkan itu ya dalam konteks ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu dan menyebarluaskan hoax dan sebagainya. Itu 100% Bang ya. Memenangkan ya. Mungkin Abang mau mengatakan wah itu kan AI dan sebagainya. Tapi dalam konteks di luar konteks AI juga tidak ada dalil-dalil hukum-hukum ya tesis-tesis teori-teori yang bisa memperkuat ya dasar temuan-temuan Abang. Jadi sekali lagi ini sebagai friend, sebagai sesama anak bangsa, saya kira daripada pergi ke sana kemari mencari dukungan perlindungan terkait dengan persoalan ini jauh lebih baik kontemplasi, jauh lebih baik mengevaluasi dalam kesadaran filosofis bahwa saya bisa salah tentang hal itu. Saya coba cek ulang lagi, saya pikirkan ulang lagi, oh iya ternyata saya salah. Yang saya analisis itu memang palsu, tapi datanya adalah data yang sudah dikopi gitu loh. Artinya tidak berbasis pada ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Kan sebenarnya itu sudah sangat fatal gitu lah simpulan yang dicapai dengan cara mendeklarasikan suatu temuan seolah-olah itu palsu, ya. Padahal itu bukan data yang sesungguhnya, bukan data orang bilang data nomor satu, data primer ya. Jadi sumber langsung dari Pak Jokowi. Kalau kecuali Abang pergi ke rumah Pak Jokowi, tanya dengan beliau dan Anda lihat sendiri, Anda analisis itu lain cerita. Tapi kalau berbasis pada data yang diberikan atau yang tersedia dalam ruang media sosial, disitulah jebakan besar yang sudah memerangkap pikiran Abang dan seterusnya. Saya kira mungkin agak subjektif juga saya menilai seperti itu, tapi oke lah, itu keputusan Abang, Abang orang dewasa, tetapi pikirkanlah keluarga, pikirkanlah yang lain. Ya, jangan sampai juga kemudian Abang mempengaruhi kehidupan orang-orang dekat dengan mengatakan bahwa ini perjuangan untuk membela kebenaran. Kebenaran manusia itu rapuh, ya. Kebenaran manusia itu hanya hipotesis. Kebenaran manusia itu adalah pernyataan yang sangat rendah, yang sangat mungkin ya kalau mau pakai bahasa atau diksi Abang 100%, 100 miliar dan 11 triliun ya kemungkinan tesis kita itu bisa salah, ya kesimpulan Abang bisa salah. Ya. Jadi gunakan saja keyakinan itu. Saya rasa masa depan bangsa ini, masa depan Abang dan keluarga, masa depan kita semua ini akan jauh lebih baik ketika kita mencoba menahan diri dan melakukan riset-riset yang murni, pure ilmu pengetahuannya, tidak hadir dalam konteks nuansa ketegangan politik yang kita sudah tahu ya wilayahnya adalah wilayah abu-abu. Ilmu pengetahuan tidak bisa tegak dalam satu wilayah yang disebut dengan gray area, bukan partai politik.